Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam pemirsa podcast SMP Negeri 1 Sapuran. Hari ini kita akan berbincang ringan tentang kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 1 Sapuran bersama dengan Waka Bidang Akademik, beliau Ibu Endang Widiarti Ningrum SSI MBD. Mari kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mungkin berkenan untuk memperkenalkan terlebih dahulu Ibu, silahkan. Terima kasih. Pemirsa podcast SMP Negeri 1 Sapuran, perkenalkan nama saya Endang Widiarti Ningrum. Saya adalah wakil kepala sekolah, khususnya dipercaya untuk bidang akademik. Kemudian saya lahir di Purworejo tetapi besarnya di Sapuran. Besar di Sapuran. Ya. Dari SD di SD Negeri 2 Sapuran, kemudian SMP-nya di SMP Negeri 1 Sapuran. Saya alumni berarti SMP alumni ini. Ya, Bu. Saya lulus dari SMP sini tahun 1994. 94. Saya masih 5 tahun. Berarti masih Sudah lulus muda. SMP, ya. SMA-nya di SMA Negeri 1 Purworejo, kemudian ambil S1 di UGM, FMIPA, dan kemarin selesai di S2 Unima. Baru selesai kemarin ya Bu, luar biasa. Baik, saat ini berarti menjabat sebagai wakil akademik ya Bu, ya sudah berapa lama? Sudah sekitar 8 tahun mungkin ya. 8 tahun, wow. Mungkin bisa dibagi pengalamannya Ibu. Iya. Suka dukanya menjadi wakil akademik. Suka dukanya itu kalau kita punya target kerja dan target kerja itu tercapai, kita sangat senang. Tapi kalau misalnya sebaliknya, apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan atau yang kita capai, itu menjadi kedukaan buat kita. Ya, karena membidangi akademik. Iya, betul. Baik, tema kita hari ini kan tentang kegiatan pembelajaran ya Bu. Pertanyaan pertama, kalau di SMP Negeri 1 Sapuran sendiri, kurikulum yang diterapkan saat ini itu kurikulum apa Bu? Sebenarnya SMP Negeri 1 Sapuran itu menerapkan kurikulum 2013. Namun dalam posisi pandemi kemarin, kita menggunakan kurikulum darurat COVID-19, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Dan untuk kegiatan pembelajarannya selama pandemi kemarin kita dilaksanakan secara daring. Namun akhir-akhir ini mulai September 2021 kita sudah melaksanakan pertemuan terbatas. Ya. Kalau untuk berarti kan saat ini kita melaksanakan PTMT ya Bu dengan terbatas. Itu bagaimana penerapan PTMT sendiri itu Bu? Pertemuan terbatas ini dalam satu kelas hanya maksimal kapasitas 50% anak dalam satu kelas itu. Dan pembelajarannya kita bagi menjadi 2 sesi. Perharinya 2 mapel. Sehingga dalam 1 minggu itu kita bisa melaksanakan setiap mapelnya 1 kali pertemuan. Adapun setiap paginya kita sudah melaksanakan kegiatan literasi 15 menit membaca di awal pembelajaran di setiap sesi, ya, itu sudah kita laksanakan. Berarti literasi sudah dibudayakan ya Bu? Iya, mulai kita berusaha untuk bisa membudayakan. Jadi setiap hari yang awalnya hanya setiap hari Jumat, pada semester ini sudah kita mulai setiap hari kita laksanakan. Terus anak-anak sendiri bagaimana Bu dalam menerapkan literasi? Apakah mereka sudah dengan sadar atau masih harus di Awalnya masih perlu bimbingan dan pengawasan Pak Ibu Guru Mapel, terutama kan di sini yang bertugas untuk mengawasi dan menandatangani hasil jurnal literasi mereka adalah Bapak Ibu Guru Mapel pada jam pertama. Namun di
akhir-akhir ini setelah kita laksanakan setiap hari, kita bisa mengamati bahwa kesadaran anak-anak sudah lebih meningkat untuk berliterasi. Jadi dengan kesadaran sendiri bisa langsung melaksanakan literasi tanpa harus menunggu Bapak Ibu guru mapel masuk kelas. Berarti mereka sudah secara sadar di awal sebelum mulai pelajaran mereka sudah berliterasi ya, Bu, ya. Baik. Itu tadi PTMT-nya ya. Jadi anak bergantian setiap sesi, dan di setiap sesi Di awal sesi. pasti ada literasi dengan 2 jam pembelajaran setiap hari. Baik. Terus untuk capaian hasil belajarnya siswa Ibu, bagaimana sih capaian hasil belajar siswa jika dibandingkan dulu ketika kita full tatap muka, kemudian berganti ke PJJ full, nih, ya, kemudian sekarang PTMT. Ketika pembelajaran tatap muka full, otomatis anak-anak bisa mencapai target secara optimal. Adapun ketika full daring itu ya banyak kendala yang terjadi kan, entah itu kendala jaringan, kemudian ada nanti tidak punya kuota, atau bahkan ada yang HP-nya tidak support. Memiliki HP, memiliki kuota, tetapi HP-nya mungkin pada aplikasi-aplikasi tertentu tidak support, sehingga tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Beberapa kali kita sudah mencoba menerapkan aplikasi, ada Edmodo, ada Classroom, Kaizala, ternyata banyak kendala ketika harus full daring. Kemudian partisipasi anak juga saat itu tidak optimal, karena ada juga beberapa anak yang tidak memiliki HP. Maka kita harus memberikan pelayanan ke anak-anak tersebut secara luring, dan guru BK itu kita libatkan. Ketika PJJ full ya, Bu, ya. Terus PTMT 50% peserta didik masuk, itu kita punya harapan yang cerah lagi. Insya Allah semoga nanti jelas berbeda daripada full daring. Ya. Namun kita harapannya nanti suatu saat pandemi ini berakhir dan PTMT bisa full kembali seperti sedia kala. Harapan semua orang kayaknya ya, Bu, ya. Kita inginnya full tatap muka tanpa terbatas. Jadi kita bisa ketemu anak setiap hari semua secara bersama-sama. Baik. Terus untuk agenda sekolah yang terdekat. Agenda sekolah terdekat kali ini adalah ujian sekolah untuk kelas 9. Itu kita laksanakan mulai tanggal 18 April ini. 18 April. Iya. Tinggal penghitung hari. Tinggal 2 minggu lagi. Kemudian untuk anak-anak kelas 7-8 itu yang terdekat adalah penilaian akhir tahun. Jadi untuk kenaikan kelas. Waktunya di awal Juni. Ya. Berarti ujian sekolah tinggal menghitung hari, kemudian PAT juga sudah menanti gitu ya, Bu, ya. Kalau nanti kira-kira teknis pelaksanaannya seperti apa? Untuk pelaksanaan ujian sekolah dan PAT ini, karena kita sudah dalam posisi tatap muka, maka nanti bentuknya tatap muka, anak-anak mengerjakan soal berbasis paper di kelas masing-masing, cuma setiap kelasnya nanti hanya 50%. Jadi tetap kita buat 2 sesi. Tetap 2 sesi dengan paper, berarti anak-anak juga harus mempersiapkan dengan maksimal ya, Bu. Ya, apalagi waktunya sudah dekat. Baik, kemudian karena waktunya sudah dekat, tinggal menghitung hari, apa yang harus dipersiapkan oleh siswa-siswa, Bu? Terutama ini untuk yang US dulu. Iya. Untuk anak-anak dalam menghadapi ujian ini, persiapannya adalah berupa persiapan fisik dan psikis. Untuk persiapan fisiknya yang jelas ya menjaga kondisi, jadi usahakan untuk tetap makan makanan yang bergizi, gizi yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian juga untuk psikisnya jangan lupa minta doa restu orang tua dan berdoa sendiri, mohon pada Allah semoga nanti dilancarkan dalam ujiannya. Selain itu penguasaan materi juga sangat penting. Ya. Berarti anak-anak kelas 9 fisiknya harus sehat, kemudian jangan lupa minta doa restu kepada orang tua, dan juga yang penting juga belajar. Harus sudah dimulai dari sekarang ya, Bu, ya. Kita tidak boleh menunda-nunda, apapun harus dilaksanakan mulai saat ini sekecil apapun dan
mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Begitu juga untuk siswa-siswa kelas 7 dan 8 mungkin ya Bu ya. Betul. Ibarat orang mau lompat jauh itu kan, kalau kita persiapannya, ancang-ancangnya itu jauh gitu kan, meskipun pelan-pelan insya Allah nanti lompatannya kan jauh. Nah, jadi anak-anak nanti kalau meskipun tesnya masih di bulan Juni, ada waktu 2 bulan, tetap masih harus berusaha mulai sekarang. Harus ancang-ancang dari sekarang ya. Baik, kemudian ini yang terakhir, harapan dari Ibu dan juga pesan kepada siswa-siswa SMP Negeri 1 Sapuran, juga kepada orang tua mungkin ya Bu ya, karena orang tua juga sangat berperan penting ya. Jadi harapan Bu Endang untuk anak-anak semuanya, yang pertama semoga kalian selalu dalam kondisi sehat, kemudian jaga kesehatan dan jangan lupa tetap istirahat yang cukup. Jangan lupa dengan kewajiban kalian bahwa tugas kalian yang utama adalah belajar. Sehingga itu yang jadi prioritas utama. Yang lainnya bisa dilakukan sambil jalan kan. Kemudian untuk Bapak Ibu, orang tua, wali siswa mohon dukungan dan bimbingannya supaya bisa mengawasi putra-putri ketika berada di rumah, dan mohon untuk diawat-awati gitu ya. Jadi apakah benar anak ini sampai ke sekolah atau tidak gitu, perlu diawasi betul. Selain itu, protokol kesehatan 5M juga harus tetap dijaga. Nah, jangan lupa ya pesan dari Bu Endang, tugas utama kalian adalah belajar. Karena agenda sudah semakin mendekat. Untuk yang kelas 9, ujian sekolah sudah di depan mata. Kemudian untuk yang kelas 7, 8, penilaian akhir tahun juga sudah tinggal menghitung bulan lah ya. Jadi harus dipersiapkan sekarang, baik fisik maupun psikis, begitu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Semoga perbincangan kita bermanfaat dan memberikan manfaat kepada semuanya. Baik pemirsa podcast dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita pada hari ini. Ingat, agenda untuk ujian sekolah sudah mendekat dan penilaian akhir tahun juga sudah semakin dekat. Jangan lupa untuk belajar, dan belajar. Demikian perbincangan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.